Dia namanya Ihsan, seorang karyawan swasta. Dia ingin sekali mempunyai investasi yang sangat menguntungkan dan bagi hasil investasi yang besar. Dia sangat tergiur dengan iklan investasi yang dia dapatkan melalui sosial media. Dengan imbalan bagi hasil yang besar di tiap bulannya, Ihsan sangat tertarik dengan investasi tersebut dan dia langsung menghubungi perusahaan investasi yang bernama PT Wudel Bodong. Ihsan langsung menghubungi pihak PT Wudel Bodong untuk menyalurkan dana yang dia miliki, dan telah berkomunikasi dengan salah satu pihak investasi bodong tersebut dan mengajak bertemu memberikan uang yang dia punya untuk diinvestasikan. Akhirnya Ihsan dan pihak investasi bodong tersebut bertemu di suatu lokasi untuk melakukan transaksi. Dengan penampilan yang meyakinkan berkacamata, motor Scoopy hitam, dengan jaket yang bermerek, oknum dari PT Wudel Bodong mulai bertemu dengan Ihsan yang akan menjadi target sasaran investasi bodongnya. Oknum tersebut mendatangi ke lokasi keberadaan Ihsan, dengan modus mengakrabkan diri ke target sasaran. Oknum tersebut mulai memberikan pelayanan investasi yang diharapkan oleh Ihsan dengan memberikan informasi tentang kelebihan dan keuntungan yang akan didapatkan setelah mengikuti investasi di PT Wudel Bodong. Dengan iming-iming bagi hasil yang besar, oknum tersebut mulai melancarkan aksinya dan segera meminta sejumlah uang yang ingin Ihsan investasikan. Akhirnya pihak oknum dengan Ihsan telah setuju tentang investasi tersebut, dan oknum tersebut akan selalu memberikan informasi ke Ihsan setiap bulannya untuk pencairan bagi hasil yang dia dapat dari investasinya di PT Wudel Bodong. Setelah berjalan 3 bulan, Ihsan baru sadar ternyata dia telah tertipu investasi bodong tersebut dan oknum dari PT Wudel Bodong tersebut juga sudah tidak bisa dihubungi. Akhirnya Ihsan memilih menginvestasikan uangnya ke bank syariah yang telah dijamin oleh LPS dan OJK. Jadi tetap berhati-hati ya sahabat tentang investasi yang dirasakan tidak wajar. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga terhibur, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya literasi dan halal nanti agar bisa berada bagus. Saya sendiri selaku Dewan Pengawas Syariah juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus juga kami selaku Dewan Pengawas Syariah di PT Badan Polres kalau ada kegelapan kekurangan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu memang yang namanya perbankan syariah, ekonomi syariah harus ada terus literasinya harus diperkuat, karena bagaimana juga pemahaman masyarakat tentang kaitannya dengan pola sistem ekonomi syariah, perbankan syariah, mereka masih dalam tahap terus harus dikembangkan. Kemudian bagaimana bisa akhirnya nanti kita mantap untuk mengatakan memang syariah dengan konvensional ya beda akad, sudah beda tujuan, sudah beda secara fundamental. Nah, ini yang mesti harus kita pahamkan kepada masyarakat semuanya. Sore hari ini tentang pengetahuan yang terkait masalah ilmu ekonomi syariah itu senantiasa kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan, sehingga ke depan kita selaku orang muslim khususnya berinteraksi, bertransaksi secara pola syariah. Inilah yang kemudian nanti insya Allah akan diuraikan, akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Yenal Mutakin. Ibu Bapak yang kami hormati, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah kita aturkan, hingga nanti juga kita bersama-sama untuk dahar sareng wonten ing papan ingkang sampun dipun sediaken kagem nambah supeketipun anggen kita kekadangan lumantar
lembaga punika. Insya Allah akan dimekaken lembaga kita baik yang secara langsung berinteraksi dengan PT BPR Syariah Formes maupun turunannya, ini nanti bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Boleh, itu saja yang kami aturkan pada kesempatan sore hari ini. Nanti seluas-luasnya kita mirnakan sesarengan tausiah wawarah saking dengan pun Bapak Ustaz. Mugi-mugi nambahi wacana untuk memperkaya keilmuan kita untuk menggapai hasanah fitunya hakal akhirat. Wonten salah patipun mun pangapunten bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belajar investasi masa depan, tetapi tentang kesehatan. Kados kula wau sampun ngendikaken. Jadi Bapak Ibu, sayangnya setiap kita menyelenggarakan syawal, orang itu kok tidak semakin muda ya, kok terus bertambah tua. Maka Bapak Ibu tolong dicatat. Kebetulan kami banyak memperhatikan, mengukur performance atlet-atlet kelas dunia yang ternyata dari tabel yang saya amati itu dibatasi hanya sampai usia 64 tahun. Padahal Pak Serinio saat muka Yusuf itu nih. Jadi minta maaf Bapak Ibu yang rekan, kita harus betul-betul aware tentang masa mendatang. Bahkan dalam surat Al-Hasr yang sering kita dengar dalam sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, kalau kita lihat gambar di depan pada itu, kami sengaja membawa gambar tentang planet yang di dalamnya ada bumi ini mengingatkan kita adanya gaya gravitasi. Maka Bapak Ibu kalau rumusane hendaknya bertahap, miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit, berdiri sambil jinjit 8 kali. Setunggal, kali, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8 gimana? Nah kalau kau sinau jinjit kedah belajar tentang benua Eropa loh, yang di Indonesia tidak pernah dipelajari. Padahal kita sibuk dengan BPJS. Ini kita bisa menghemat biaya yang luar biasa Bapak. Jadi teman-teman saya ini sudah banyak Bapak Ibu ya, yang menjadi korban karena tidak hadir pada acara literasi dan olimpiade. Maka Bapak Ibu, lagu taman kanak-kanak zaman dulu itu sangat berbahaya. Tahu tidurku terus mandi. Ini pemicu stroke Pak, pemicu serangan jantung Pak. Maka Mbak Sulit bagus juga itu nyanyi. Bangun tidur lagi, itu aman itu. Saya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus dicatat, tidak anak-anak, tidak Mbak Sulit. Kita menggunakan pola 3,5 M. Tapi minta maaf, Pak Sri, M itu sanes miliar, tapi menit. Nah ini Bapak Ibu, tadi Pak Sri dereng rawuh sampun dipun militi karena bala asri. Waktu sangat beragam. Saya kalau di dunia kedokteran itu yang harus diperhatikan adalah setengah menit. Milo, miring ke kanan setengah menit. Saya Bapak Ibu, duduk setengah menit sambil berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana.
Nusyur ini di sini Bapak Ibu artinya seperti yang tersebut di dalam alam nasroh, lapang dada. Jadi Bapak Ibu ketemu orang lain itu jangan seneng. Aku naik ketemu sampean kok sebar rasa. Aku naik ketemu sampean kok migrainku kuat, boten tahu. Jadi Bapak Ibu ketemu siapapun kita harus membangun koregulasi. Ya, nusewu terus istilah halal bihalal menurut ilmu kedokteran ini baru bisa dalam rangkaian puasa itu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'annahum ya. Maka terugi di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufr wal fusuq wal 'isyan ulaika humul. Terus Bapak Ibu ke depan kita harus senantiasa mencari sesuatu yang senantiasa mencerahkan Bapak Ibu. Jadi tidak ada kok wajah-wajah yang pramu wisawal kok isin semut ya. Mestinya ibu-ibu, bapak-bapak harus belajar senyum walaupun tidak ada orang. Ya, jangan kalah dengan orang gila. Ya, karena nusewu Bapak Ibu, penyanyi dangdut itu prihatin dengan kondisi masyarakat kita sekarang. Wajahmu dulu, senyummu dulu, pandangan matamu, tetapi kini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan wajah itu bukan untuk nusewu ya, bukan untuk lesu-lesu, bukan untuk sedih, bukan untuk takut, bukan untuk membenci, bukan untuk kecewa. Yang ada adalah sumringah. Nah, ini Bapak Ibu, ya, wajah ini mempunyai hubungan langsung ke jantung. Terus kalau Bapak Ibu nusewu tidak mengoptimalkan wajah yang berseri-seri, kata surat Ali Imran 159, maka jantungnya itu cepat rusak. Jadi uang yang sudah kita investasikan itu sithik-sithik nggo dandani jantung, nggo dandani stroke. Nusewu lho Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Terus Bapak Ibu tinggal. Nah, tadi saya bincang-bincang dengan Pak Muhammad Rosyid ya, betapa resort ini luar biasa luasnya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan bumi ya kecil juga. Dan yang paling penting apa Bapak Ibu? Pesan dari gambar ini, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Jadi ada usaha kita investasi ini sebenarnya harus bisa diperluas lagi, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa battaghi fima atakallahu daral akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi Bapak Ibu, utamanya adalah kita mencari kampung akhirat, tetapi dunia ini ya sekedar asal jangan dilupakan. Ya, maka Bapak Ibu kan kata kuncinya itu apa? Ya, kita ini sebagai hamba Allah yang diciptakan sebagai makhluk bayi pedal. Bayi pedal ini atasipun berdiri di atas dua kaki. Beda dengan makhluk kados dene maesor. Kados mendho itu quadriped.
Jadi kakinya 4 Bapak Ibu. Sehingga mereka itu tidak pernah tersentuh penyakit stroke. Nah, menurut saya Bapak Ibu, ada kerbau yang stroke? Tidak ada. Nah kita ini uangnya banyak-banyak, tiba-tiba kena stroke. Apa yang kanan, yang buruk hilang. Kulubikum wa a'mal. Terus ibu-ibu yang mulia, ya, jujur ya, ibu bapak kan, momen halal bihalal ini menjadi penting. Lebih-lebih tadi bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Oke, nasibnya kan langsung. Oh, Ustaz Ranjar bagus sekali. Jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu kalau ingin sukses dunia akhirat harus punya modal 1 P, Pak. Maksudnya nggih, nalika kula alit, bapak kula pengusaha, itu duit 5 juta wis iso dadi distributor gula pasir seluruh Jawa itu. Luar biasa. Truk-truk gendus, Pak. Nek datang itu sampai 25 truk itu. Itu jutawan. Sekarang itu miliarder ya. Tidak ada suaranya loh. Harusnya triliuner nih. Nah Bapak Ibu tolong kalau kita melihat dunia, lihatlah dari kacamata Al-Quran. Maka Bapak Ibu harus punya modal 1 T. T ini pun sama triliun, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini Bapak Ibu kata kuncinya. Next slide, monggo. Next. Ya, bila Bapak Ibu tolong perhatikan surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Terus kalau salut ikan damel judul luar biasa. Jadi kita memang harus melek. Apalagi di tengah-tengah kita ada Pak Muhammad Rashid. Itu artinya apa? Yang selalu kalau happy asmara itu mesti larinya ke rungkat itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus happy, gembira. Ya, kalau perlu, kalau Bapak Ibu melihat orang lain kok ketok butuh duit, palingin. Ya, jangan medit. Karena di dalam surat Al-Ma'arij ayat Pak Rasid 19 sampai 24, innal insana khuliqa halu'an. Saya ngedrop, maaf ya, baju yang harus dicuci. Saya hanya titip kantong terus tukang parkir tak paling 10.000 arep ngetoke susu. Usah. Gembirane kok. Wonten truk lewat di stop. Subhanallah. Taruhannya nyompol. 10.000. Nun sewu ya Bapak Ibu, maka sekarang rajin-rajinlah membuat orang gembira. Ya, jangan sampai apalagi ini mendekati pilpres ya Pak Sri ya. Gak perlu kita itu tegang-tegang ngompoy. Nun sewu ya. Jadi Bapak Ibu penting sekali kita selalu menghiasi wajah. Ya, nun sewu. Dan senyum kita harus tulus loh. Ya, tidak seperti lagunya Panceponya. Senyum dan tawamu sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Tadi dibelajarkan betul. Jadi Bapak Ibu senyum harus betul-betul dari hati. Kanjeng Nabi bermuka masam sekali ditegur sampai akhir hayat yang ada tinggal fabima rahmatin minallahi lintal walau kunta fadan ghalidul qalb lan faddu min hawli. Kalau hati kita ini keras, orang menjauh Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu dalam surat An-Nahl 125 Gusti Allah mengatakan ud'u ila
utuilah sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan mengusir orang, Bapak. Ini kalau pangandikanipun kita tidak hanya membatasi syariah itu hanya untuk muslim. Bagaimana bisa berkembang ke saudara-saudara kita yang tidak Islam sekali. Monggo dibaca malam. Surat Al-Zariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu sebenarnya Bapak Ibu, ya, kita sudah kenal istilah syariah, ya tak? Kenapa Bapak Ibu dalam surat Ali Imran ayat 137 disebutkan? Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi betul pesan Pak Sri kalau jadi kita ke depan harus belajar mencari hukum. Siapa yang melanggar? Anjir, menurut saya udah tiap jari ketika kita nonton Arab nomoni opo. Jadi Bapak Ibu kita harus belajar terus minal mati ilal. Nah, mau kita jangan mati. Nah, maka Bapak Ibu, akibat sejak bangun tidur tadi lewat prosedur 3,5 M, maka yang muncul beberapa penyakit, hipertensi, kencing manis, kanker dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, saya kan mengajar S3 ya. Jadi panjenengan kelebet S3 juga ya. Sampun 10 sekali. Menurut saya Bapak Ibu. Ya, ini yang dikembangkan murid saya S3 Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah lulus. Ternyata kesehatan ini memerlukan ketenangan hati. Dan itu sudah ada resepnya, ala bidzikrillahi tatma'innul. Ini secara saintifik dibuktikan seperti ini Bapak Ibu. Sampai menghasilkan dokter. Subhanallah. Monggo next slide. Ya, maka Bapak Ibu tolong ke depan kita bangun senantiasa kolaborasi. Jadi di leher Bapak Ibu ini sudah lagi kita masuki Idul Kurban. Ya. Jadi kami pamit nanti tanggal 7 sudah berangkat, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah perlunya kita mentadaburi Al-Zariyat 21. Panjenengan nek poso khatam bola-bali ning Al-Zariyat 21 kok enak itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kunci kesehatan Pak Sri itu tergantung pada kabel ini. Bapak Ibu sering mendengar duriba salih mungkin atau enak berangkat, ya. Jadi Bapak Ibu, inilah perlunya kita mentadaburi Al-Zariyat 21. Panjenengan nek poso khatam bola-bali ning Al-Zariyat 21 kok enak itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kunci kesehatan Pak Sri itu tergantung pada kabel ini. Bapak Ibu sering mendengar duriba salih mungkin atau enak masuk ibu ilah bihabli min Allah wa habli minan nas. Kabel itu kabel Pak. Jadi kata kabel itu sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Dan itu dunia kedokteran baru melek. Iya, baru nggak ada kabel yang menghubungkan antara otak dan jantung yang menimbulkan rasa sayang. Terus kalau Bapak Ibu yang muncul ada rasa permusuhan, maka yang terjadi adalah bukan kolaborasi lagi, ya. Yang terjadi adalah dysregulation. Terus Bapak Ibu, penyakit-penyakit itu bermunculan karena kita tidak memberdayakan kabel itu. Padahal caranya mudah loh. Caranya pertama dengan vocalization, dengan bersenandung, dengan menderas Al-Quran. Contohnya pun ibu-ibu kalau rasa piring itu tidak usah mencuci. Piring itu oke. Padahal kalau ini ngomah yang sidik, kok
Apa sih mangan bolak-balik? Mboten parah. Diajak bicara piring itu piring. Kowe gelem lus-lus, ngoten itu lho. Ambil satu, ya. Kalau karo asa-asa. Satu piring satu lagi. Komprang pecah, itu kan? Saya dulu kata itu. Itu artinya pedot ini, kabel. Bapak itu sering membaca medsos, bocah karo bocah dongkrongan, akhirnya anak pola. Itu karena apa? Karena tidak hadir pada asal ini. Ini saya belum betul derek dasarnya Pak. Aman kalau kesulitan adi coro sanes, untuk derek pribadi. Jika pesawat itu sama dipindah tertentu. Belum ada siapa itu. Astagfirullahaladzim. Saya ini bahan kaki gelas ngasal. Anak kita. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami berlindung ya Allah dari doa yang tidak Engkau dengar, dan kami berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dan kami berlindung ya Allah dari nafsu yang tidak kena. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa qadhil kafirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan literasi keuangan. Kalau kita responden itu melek literasi baru 38%, jadi perlu untuk terus kita lakukan agar masyarakat tidak salah pilih dan investasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini mengumpulkan teman-teman saling kasih sayang dalam rangka halal bihalal, menghalalkan kesalahan, mengurai yang kusut dan lain sebagainya agar selalu cerah, sehat, bisa membangun kolaborasi. Itu Ibu. Kemudian mungkin bisa disampaikan Bapak khususnya perkembangan di PT BPR Formes, ya, Syariah Formes ya. Oke, terima kasih. Kita BPR Syariah Formes berjalan dari 2009, jadi sudah hampir berapa tahun ya? 16 tahun. Dari modal 1 miliar, sekarang sudah terpenuhi modal intinya 7 miliar. Kemudian asetnya sudah 60